saya akan menjelaskan koefisiensi determinasi. Nah, di sini merupakan ukuran sensitif yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel terhadap variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam suatu model regresi, dan nilai R square ini berada dalam rentang 0 sampai 1, yang dimana R square ini mendekati 0, yaitu model memiliki kemampuan penjelasan sangat rendah atau kurang. Terus R square mendekati 1, yaitu model ini sangat baik menjelaskan kemampuan R. Nah, koefisien determinan ini menjadi indikator utama untuk mengukur goodness of fitnya suatu model. Semakin besar R square, semakin baik model mempresentasikan hubungan antar variabel. Nah, selanjutnya itu ada korelasi determinan terhadap rumus. Nah, determinan ini menjadi penting dalam menganalisis regresi berganda untuk menunjukkan kontribusi simultannya seluruh variabel X terhadap Y-nya. Rumus umumnya koefisien determinan ini yang pertama yaitu ada R square sama dengan SSR per SST sama dengan 1 kurang SSE per ST. Nah, di sini ada uh, klasifikasinya terhadap konvensi determinisasi, yang mana berdasarkan nilai S square, jika model menghasilkan nilai pada rentang 0 sampai 30, maka kemampuan variabel dependen ini dapat menjelaskan variabel dependen ini lebih rendah. Nah, jika R square pada 0,31 sampai 60, maka model memiliki kemampuan penjelasan yang sangat penjelasan yang cukup. Selanjutnya kalau 0,61 sampai 0,90 menunjukkan bahwa sebagian besar variabel ini dapat dijelaskan oleh variabel Y. Nah, dan nilai R square jika besar dari 90 mengindikasikan bahwa model ini memberi kontribusi penjelasan yang sangat kuat terhadap variabel. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Halo semuanya, pastinya kalian sudah belajar ya apa sih itu koefisien determinasi. Maka selanjutnya kalian akan mengetahui nih apa sih itu korelasi berganda dan juga korelasi parsial. Tapi sebelum kita ke pembahasan korelasi berganda dan juga parsial, kita harus tahu dulu nih korelasi itu apa sih. Nah, korelasi sendiri dalam statistik adalah ukuran yang menunjukkan keeratan dan arah hubungan antara dua variabel atau lebih. Variabel bisa dikatakan berkorelasi jika perubahan pada satu variabel diikuti oleh perubahan variabel lainnya, baik secara positif maupun negatif. Nah, langsung aja kita ke pembahasan korelasi berganda. Nah, untuk korelasi berganda sendiri, korelasi berganda adalah alat analisis statistik yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel atau lebih, yaitu ada variabel independen yaitu variabel X dan juga variabel dependen yaitu variabel Y secara bersamaan. Sehingga dengan korelasi ini kita dapat mengetahui nih sejauh mana sih variabel tersebut saling berhubungan. Nah, teman-teman di sini terlihat ya di mana ada contoh data serta ada instruksinya, di mana di sini ada apakah terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap variabel Y. Nanti ada penjelasan tutorialnya. Langsung aja ke tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video kali ini, dimana sebelumnya pasti kalian sudah mendengarkan penjelasan apa sih itu korelasi berganda, dan sekarang kita akan membahas soal yang sudah diberitahu sebelumnya tentang menguji korelasi berganda, uji normalitas dan lain-lain. Nah, di sini sudah ada ya pertanyaannya, di mana apakah terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X1 dan X2 secara bersama-sama dengan variabel Y. Nah, di sini saya sudah taruh juga datanya. Langsung aja ke cara mengerjakannya. Kita akan menguji atau mencari tahu apakah variabel-variabel ini termasuk normal atau terdistribusikan secara normal. Terus kita juga akan mencari koefisien korelasinya, terus apakah koefisien korelasi itu ada di tingkat berapa, tinggi, sedang, rendah, atau seperti apa, seperti itu. Nah, untuk
menguji normalitas, kita harus pencet yang pertama ini analyze, terus kita yang pilih non-parametric test, terus legacy dialogs, terus ke satu sampel QS. Nah, di sini kita pindahkan ke tes variable list. Nah, kalau udah kita pencet OK. Nah, maka keluar outputnya, di mana di sini ada X1, X2, dan Y. Uji normalitasnya adalah 0,200. Nah, kita lihat ya, apakah variabel ini termasuk normal. Kita bisa lihat dari kriteria. Nah, untuk kriteria pengujian uji normalitasnya itu, di mana nilai SIG atau p-value kurang dari 0,05, berarti kesimpulannya adalah data tidak terdistribusi secara normal. Nah, kalau nilai SIG atau p-value lebih besar 0,05, tandanya data terdistribusi secara normal. Nah, tadi kan sebelumnya 0,200, berarti tandanya nilai SIG atau p-value lebih besar dari 0,05, yang artinya data terdistribusi secara normal. Berarti ketiga variabel itu, yaitu X1, X2, dan Y, dikatakan normal. Nah, lanjut setelah kita menguji normalitas sebuah variabel, kita akan mencari nilai koefisien korelasinya, lalu ditingkatkan berapa nilai koefisien tersebut, dan menguji korelasi bergandanya apakah signifikan atau tidak. Dengan cara kita pencet analyze lagi, lalu regression, lalu linear. Nah, ini kita pindahkan di mana variabel dependennya yaitu Y, lalu variabel independennya adalah X1 dan X2. Lalu kita pilih statistik, kita pencet yang R square change, lalu kita continue dan klik OK. Nah, langsung keluar outputnya, di mana di sini ada terlihat nilai koefisien korelasinya yaitu 0,983. Dan kita juga bisa lihat apakah tingkatan koefisien itu rendah, tinggi, atau seperti apa. Itu dengan cara kita lihat di sini. Nah, di sini ada interval koefisien. Tadi kan 0,983, maka dari itu ada di antara segini. Jadinya sangat kuat. Lalu untuk melihat apakah signifikan atau tidak, kita bisa lihat dari SIGF change-nya ini, di mana 0,000, kita lihat di sini lagi, di mana untuk pengujian korelasi bergandanya ini, bila nilai SIGF change kurang dari 0,05, dapat disimpulkan adanya hubungan secara signifikan. Tetapi jika nilai SIGF change-nya lebih dari 0,05, maka tidak ada hubungan secara signifikan. Bisa dilihat di sini 0,000, tandanya kurang dari 0,05, dan bisa disimpulkan adanya hubungan secara signifikan. Nah, kita juga bisa menyimpulkan secara keseluruhan seperti ini. Kesimpulannya bahwa ketiga variabel tersebut dinyatakan normal atau terdistribusi secara normal. Selain itu, untuk nilai koefisien korelasinya ada di tingkatan sangat kuat, yaitu di 0,983, lalu dinilai SIGF change-nya sebesar 0,000, yang dimana itu kurang dari 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa berat badan dan tinggi badan memiliki hubungan yang signifikan terhadap umur secara simultan atau secara bersama-sama, seperti itu. Nah, gimana nih teman-teman, udah paham kan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, setelah kalian sudah mempelajari apa sih itu korelasi, apa itu korelasi berganda, dan juga sudah mengetahui cara tutorial mengujinya menggunakan SPSS kan? Nah, selanjutnya
Kita akan membahas korelasi parsial, di mana korelasi parsial ini adalah pengembangan dari korelasi sederhana atau korelasi Pearson. Bedanya, pada korelasi sederhana ini hubungan hanya melibatkan satu variabel bebas dan juga variabel terikat. Sedangkan pada korelasi parsial ini, hubungan melibatkan dari satu variabel bebas dengan satu variabel terikat. Dalam hal ini, salah satu variabel bebas dianalisis hubungannya dengan variabel terikat, sementara variabel bebas lainnya berperan sebagai kontrol yang diduga memengaruhi hubungan tersebut. Nah, teman-teman di sini terlihat ya di mana ada contoh data serta ada instruksinya di mana di sini ada apakah terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap variabel Y. Nanti ada penjelasan tutorialnya. Langsung aja ke tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video saya kembali. Sebelumnya saya sudah membahas apa sih itu korelasi berganda, menguji korelasi berganda, terus ada korelasi parsial, dan sekarang saya akan mencoba memberikan tutorial cara menguji korelasi parsial, di mana di sini sudah ada soal yang sebelumnya sudah ditunjukkan, di mana terdapat data dari sampel 10 anak laki-laki, di mana terdiri dari berat badan, tinggi badan, dan umur. Lalu, apa sih instruksinya atau apa sih yang diuji? Jadi yang pertama ada, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara berat badan dengan umur dengan tinggi badan sebagai variabel terkontrol. Jadi, tinggi badan ini berperan sebagai pengontrol. Nah, untuk yang kedua, ini di sini tulisannya salah ya, tapi saya sebutkan aja yang benarnya seperti apa. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara tinggi badan dengan umur dengan berat badan sebagai variabel terkontrol atau berat badan berperan sebagai pengontrol? Nah, langsung aja ke tutorialnya ya. Nah, teman-teman, sebelum kita menguji korelasi parsial, kita harus tahu nih apakah ketiga variabel ini terdeteksi atau terdistribusi normal. Maka kita harus melihatnya dengan cara yang pertama kita klik Analyze, lalu di Non-Parametric Test, lalu ke Legacy Dialogs, lalu ke satu sampel QS. Nah, ini sebelumnya X1, X2, dan Y-nya ada di sini ya. Tapi kita pindahkan ke Test Variable List. Lalu kita pencet OK. Nah, setelah itu keluarlah outputnya, di mana langsung terpapar nih ada sebuah tabel dengan X1 yang hasilnya 0,200, X2 0,200, dan Y 0,200. Nah, bisa dilihat di sini bahwa variabel X1, X2, dan Y memiliki nilai 0,200, di mana itu lebih besar daripada 0,05. Berarti dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal. Jadi kita sudah dapat hasilnya ya dari menguji normalitas bahwa ketiga variabel tersebut terdistribusi secara normal. Nah, lanjut nih, kita setelah mengetahui bahwa ketiga variabel tersebut terdistribusi secara normal, kita harus melihat juga berapa nilai koefisien korelasinya, terus koefisiennya ada di tingkatan berapa, rendah, sedang, atau ringan, seperti itu, dan korelasi parsialnya signifikan atau tidak. Dengan cara kita klik Analyze lagi, lalu kita klik yang Correlate, lalu kita klik parsial. Nah, kita bagi nih, di mana ada variabel dan variabel yang terkontrol. Nah, untuk yang pertama kita klik yang X2 sebagai variabel terkontrol. Lalu sisanya ke bagian variabel. Setelah itu kita pencet option, lalu kita klik yang zero order correlation dan exclude case pairwise. Lalu kita continue dan OK. Nah, bisa kita lihat dari sini setelah sudah keluar outputnya, di sini ada nilai koefisien korelasinya di mana nilainya yaitu 0,546 dan untuk tingkatan nilai koefisiennya adalah ada di antara ini, yaitu tingkatan sedang. Lalu untuk significance tailed atau pengujian korelasi parsialnya ada di 0,128. Nah, berikut adalah kriteria pengujian korelasi parsial. Maaf, ini salah, subset parsial ya. Nah, untuk
Kriterianya seperti apa? Seperti ini. Nah, jika nilai SIG atau two-tailed lebih kecil daripada 0,05, maka ada hubungan secara signifikan. Namun, jika nilai SIG atau two-tailed lebih besar 0,05, maka tidak ada hubungan secara signifikan. Nah, kita lihat ya di sini significance two-tailed-nya ada di 0,128 atau 0,128. Berarti tandanya itu ada di lebih dari 0,05, di mana jika nilai SIG two-tailed lebih dari 0,05, maka tidak ada hubungan secara signifikan. Seperti itu. Nah, lanjut ya teman-teman ke kasus kedua, di mana X2-nya diuji dengan Y, lalu X1-nya sebagai pengontrol. Nah, kita klik seperti tadi, analyze, terus di correlate, parsial, lalu kita ubah X1 di pengontrol, X2-nya di variabel. Nah, kita pilih option. Udah di checklist ya, zero order correlation sama exclude case pairways. Kita continue, terus kita chat OK. Nah, outputnya langsung keluar lagi, langsung kita analisis saja. Nah, bisa dilihat ya di sini bahwa nilai koefisien korelasinya adalah di 0,375, yang dimana tingkatan di sini nih, yang artinya tingkatannya lemah ya. Nah, lalu untuk significance two-tailed-nya adalah 0,320, maka untuk di sininya masih di lebih dari 0,05, maka kesimpulannya tidak ada hubungan secara signifikan. Nah, kita bisa menyimpulkan kedua tersebut seperti ini. Nah, ini ya untuk kesimpulannya, di mana untuk kasus pertama yaitu hubungan X1 dengan Y dengan X2 sebagai variabel terkontrol, di mana diperoleh koefisien korelasi parsial sebesar 0,546 dengan nilai signifikansi atau SIG two-tailed sebesar 0,128. Dikarenakan nilai SIG-nya lebih dari 0,05, maka hubungan antara X1 dengan Y tidak signifikan setelah dikontrol oleh X2. Nah, jadi nilai korelasinya kan jadi 0,546 dan itu termasuk ke kategori sedang. Nah, sehingga wajar ya kalau hasilnya tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa ketika variabel X2 atau tinggi badan dikontrol, kekuatan hubungan X1 dengan Y menjadi menurun dan tidak lagi menunjukkan hubungan yang berarti secara statistik. Lalu untuk kasus kedua di mana X1-nya sebagai variabel terkontrol diperoleh koefisien korelasi parsial sebesar 0,75 dengan nilai signifikansi yaitu sig two-tailed sebesar 0,320. Karena nilai SIG-nya lebih dari 0,05 sama ya kayak sebelumnya, maka hubungan antara X2 dengan Y tidak signifikan setelah dikontrol oleh X1. Nah, jadinya nilai korelasi 0,375 itu termasuk pada kategori lemah. Sehingga balik lagi wajar ya kalau hasilnya tidak signifikan, karena hal ini menunjukkan bahwa ketika variabel X1 dikontrol, kekuatan hubungan X2 dengan Y semakin melemah, dan tidak menunjukkan adanya hubungan yang berarti, seperti itu. Nah, gimana nih teman-teman? Udah paham kan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu kesalahan baku pendugaan atau standard error of estimate. Dalam regresi berganda, standar kesalahan baku pendugaan ini tuh merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat ketepatan antara nilai prediksi dan juga nilai aktual. Semakin kecil nilai kesalahan baku pendugaan, semakin baik model regresi dalam memprediksi variabel terikat karena selisih antara nilai aktual dan juga nilai prediksi yang semakin kecil. Selanjutnya yaitu rumus dari kesalahan baku pendugaan. Untuk rumusnya sendiri yaitu S sama dengan kuadrat sigma nilai aktual atau Y dikurang nilai prediksi pangkat 2 dibagi nilai jumlah pengamatan dalam sampel atau N dikurang jumlah variabel independen atau K ditambah 1.
Selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang uji signifikansi serentak. Uji signifikansi serentak yaitu prosedur statistik yang digunakan untuk menilai kemampuan keseluruhan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat pada model regresi berganda. Uji ini secara khusus menyelidiki apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan, atau dalam kata lain, apakah mungkin semua koefisien regresi sama dengan 0. Dalam karakteristik, penting distribusi F yang relevan dalam uji signifikansi serentak adalah sebagai berikut. Yang pertama, distribusi F merupakan satu keluarga distribusi. Setiap perubahan pada derajat kebebasan pembilang maupun penyebut menghasilkan distribusi F yang berbeda. Yang kedua, yaitu distribusi F tidak bernilai negatif. Nilai terkecil dari distribusi F yaitu 0. Yang ketiga, yaitu distribusi F bersifat kontinu. Nilainya berada pada rentang antara 0 hingga tak terhingga dan dapat mengambil jumlah nilai yang tak terbatas. Yang keempat yaitu distribusi F condong ke kanan atau right squared, yaitu ekor kanan distribusi lebih panjang, namun seiring bertambahnya derajat kebebasan, bentuk distribusi F semakin mendekati distribusi normal yang simetris. Yang kelima yaitu distribusi F bersifat asimptotik, yaitu ketika nilai F semakin besar, kurva distribusi mendekati sumbu horizontal tetapi tidak pernah menyentuhnya. Untuk rumus dari uji signifikansi serentak yaitu F sama dengan SSR dibagi K per SSE dibagi N dikurang K ditambah 1. Selanjutnya yaitu statistik F dalam uji signifikansi global. Statistik F dalam uji regresi berganda merupakan rasio antara dua varians, yaitu MSR atau mean square regression dan MSEF atau IF atau mean square error. MSR sendiri yaitu jumlah kuadrat regresi dibagi dengan derajat kebebasan K. Dalam rumusnya yaitu SSR dibagi K. Lalu yang kedua ada MSE dengan rumus SSE dibagi N dikurang K ditambah 1. Selanjutnya yaitu aturan keputusan untuk uji signifikansi serentak. Uji signifikansi serentak dapat dilakukan oleh dua pendekatan, yaitu yang pertama perbandingan dengan nilai kritis, yaitu menentukan nilai kritis berdasarkan derajat kebebasan pembilang atau K, derajat kebebasan penyebut atau N dikurang K dikurang 1, dan yang terakhir tingkat signifikansi yaitu alfa sama dengan 0,05. Jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H0-nya ditolak. Yang kedua yaitu pendekatan nilai P atau P-value. Jika P-value kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Tentuan derajat kebebasan serta nilai statistik F umumnya disajikan dalam tabel ANOVA pada output perangkat lunak seperti Excel, SPSS, atau aplikasi statistik yang lainnya. Oke, jadi sudah datanya kita masukkan. Terus kita masuk ke variabel view, diubah, ini namanya jadi X1, X2, dan juga Y. Terus labelnya juga diubah dari disiplin kerja, beban kerja, dan juga kinerja kerja. Oke, kita langsung ke analyze. Terus habis itu kita ke habis dari analyze kita ke regression, terus ke linear. Kita masukin Y-nya ke dependent, terus habis itu X1-nya ke independent, X2-nya juga ke independent. Oke, jika udah semua, kita langsung aja klik OK. Bagian statistiknya kita matiin Durbin lesson-nya. Ini aja. Profit sama estimate, continue, udah, terus oke. Nanti adanya di data ANOVA ini. Terdapat bahwa signifikannya 0,000, artinya sangat signifikan hasilnya. Oke, segitu saja. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas asumsi dan pelanggaran asumsi dalam regresi berganda. Di mana dalam asumsi ini ada uji asumsi klasik, di mana penting
untuk regresi linear berganda berbasis OLS, di mana uji ini memastikan model yang digunakan memberikan estimasi yang tepat, tidak bias, dan konsisten. Nah, untuk pelanggaran asumsi dalam regresi berganda, ada 3, yaitu heteroskedastisitas, di mana itu terjadi saat varian residual tidak sama, bisa dicek dengan scatter plot. Lalu ada autokorelasi, di mana hubungan antar residual pada data time series bisa dicek dengan uji Durbin Watson. Terus ada multikolinearitas, di mana korelasi tinggi antar variabel bebas, di mana modelnya harus bebas dari kondisi ini, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada uji multikolinear. Nah, multikolinearitas adalah kondisi di antara variabel bebas dalam model regresi saling berkontribusi tinggi satu sama lain. Informasi yang dibawa oleh satu variabel bebas mirip atau tumpang tindih dengan variabel bebas lainnya. Akibatnya, model regresi menjadi sulit untuk mendekati pengaruh masing-masing variabel secara jelas. Next. Nah, di sini ada beberapa rumus. Nah, di korelasi antar variabel bebas ini multiplier awal ini dapat dilihat dari kontribusi persennya di antar variabel S1, S2, X3 dan seterusnya. Jika kontribusi besar dari 80 atau 0,90, ini adalah ada indikasi multiplier. Di sini keterangannya. Nah, sebelahnya itu adanya variance inflation factor, yang mana bisa dibilang VIP, digunakan untuk mendeteksi tingkat keparahan multikolinear dalam analisis relasi kuadrat terkecil, biasanya OLS. Selanjutnya, nah di sini ada tolerance. Nah, tolerance ini adalah indikator yang seberapa banyak variabilitas sebuah variabel bebas tidak bisa dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Antara variabel bebas dikatakan tidak menjadi toleransi jika nilai toleransi menjadi lebih dari 10%. Nah, rumusnya itu toleransi sama dengan 1 kurang R square atau toleransi sama dengan 1 per V. Nah, kedua rumus ini mengukur seberapa banyak varian suatu variabel dependen yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel dependen lainnya. Nilai yang mendekati 1 itu baik dan mendekati 0 itu buruk, atau bisa dibilang multikolinearitasnya tinggi. Nah, selanjutnya ada hubungan toleransi sama VIP. Nah, VIP ini digunakan untuk mendekati keparahan multikolinear dalam menganalisis regresi kuadrat terkecil biasa. Nah, ini rumusnya. Nilai VIP ini dibandingkan berbanding terbalik dalam toleransi. Semakin kecil toleransi, berarti variabel bebasnya semakin baik. Nah, baik dijelaskan oleh variabel bebas lainnya, sehingga nilai VIP ini menjadi besar. Nilai VIP yang tinggi menandakan adanya multikolinear dalam model regresi. Dengan kata lain, semakin rendah toleransinya, maka semakin besar juga tingkat inflasi variabel pada toleransi regresi yang ditunjukkan oleh VIP. Nah, untuk uji di SPSS di video berikut, saya di sini akan menjelaskan gimana sih caranya untuk uji multikolinearitas. Nah, kita tekan variable views, kita tulis dulu variabelnya. Nah, di sini ada label, kita ubah, kita isi ke motivasi minat. Nah, di desimal kita ubah ke 0 semuanya. Kita ke data views, kita copy paste sampel yang kita input, lalu kita klik analyze, variation linear. Nah, di sini kita masukin prestasi ke dependent, terus dua ini kita pindahin ke independen. Sebelum tekan OK, kita buka statistik, kita lepasin kedua centang ini, kita centang di kolonialitas. Kenapa cuman ini aja?
Tujuannya itu untuk mencari output uji multikolonialitasnya. Jadi kita fokusnya ke itu saja. Baik, oke. Nah, kita lihat di convergence. Nah, di sini keluarlah hasilnya. Kalau hasil pengujian ini menunjukkan nilai toleransinya 0,05, lebih kecil dari batas ambangnya 0,10. Nah, nilai FIP ini kan 18,03. Ini jauh lebih besar dari ambang 10. Ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan toleransi yang sangat tinggi atau kuat lah antara variabel dependent motivasi dan minatnya. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya. Nah, selanjutnya ada pembahasan heteroskedastisitas. Sebelumnya kan ada di pelanggaran asumsi dalam regresi berganda ya. Nah, di sini dijelaskan secara detailnya di mana model regresi yang baik harus memenuhi asumsi homoskedastisitas, yaitu varians residualnya yang konstan. Jika varians residualnya tidak sama atau heteroskedastisitas, maka estimasi koefisien menjadi tidak efisien dan uji statistik seperti uji T dan F menjadi kurang akurat. Karena itu penting untuk menguji nih apakah model bebas dari heteroskedastisitas, di mana akan terjadi heteroskedastisitas jika terdapat pola tertentu pada titik-titik scatter plot seperti bergelombang, melebar, kemudian menyempit, mengerucut. Selain itu juga titik-titik membentuk pola yang teratur atau tidak acak. Emang lebih bagusnya acak ya, merata gitu. Terus tidak terjadi heteroskedastisitas jika tidak terdapat pola tertentu yang jelas. Nah itu jadi seharusnya acak-acak aja. Titik menyebar secara acak. Terus titik tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Lalu ada penyebaran titik relatif merata. Seperti itu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memberikan tutorial cara menguji heteroskedastisitas menggunakan scatter plot dengan contoh data yang diambil dari skripsi berjudul Pengaruh Komunikasi Individu Guru dengan Kepala Sekolah, Motivasi Mengajar, dan Iklim Sekolah terhadap Kepuasan Kerja Guru di SMK Negeri 3 Yogyakarta oleh Ari Setia Nugraha dari Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, datanya diambil dari sini ya, di mana X1-nya itu adalah kepala sekolah, terus X2-nya itu motivasi mengajar, lalu X3-nya itu iklim sekolah, dan Y-nya itu ramalan kepuasan kerja. Nah, langsung aja kita ke tutorialnya, di mana di sini sudah di copy ya. Lalu langsung aja kita pencet ke analyze, terus ke regression, terus ke linear. Nah, setelah itu kita taruh variabel Y ini ke dependent, lalu variabel X1, X2, dan X3 ditaruh di independent. Nah, kita ke plots dan pindahin yang S resid ini di Y dan Z pred ini di X. Lalu ke continue dan pencet OK. Nah, di sini langsung muncul ya outputnya, di mana dengan metode atau uji scatter plot ini output yang dikeluarkan adalah berbentuk grafik atau gambar seperti ini. Nah, bisa dilihat ya bahwa titik-titiknya tuh menyebar, ada di atas dan di bawah angka 0 dan tidak mengelompok hanya di satu sisi. Misalnya hanya di sini saja, di sini, atau di sini, kayak gitu. Terus tidak terlihat pola tertentu seperti bentuk corong atau melebar ke kanan, berbentuk gelombang, atau pola mengerucut. Penyebarannya juga cenderung acak ya, walaupun ada beberapa bagian yang agak padat. Nah, itu masih wajar ya, walaupun ada kayak gini. Lalu tidak terlihat tren yang menunjukkan varians residual makin besar atau makin kecil seiring meningkatnya nilai predik. Nah, kesimpulannya secara visual, grafik ini menunjukkan indikasi tidak adanya heteroskedastisitas, yang artinya model ini terlihat mendekati homoskedastisitas.
Nah, segitu aja tutorialnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang autokorelasi rumus regresi nonlinear. Dalam analisis regresi juga dikenal beberapa fungsi dari regresi nonlinear. Bentuk-bentuk ini digunakan ketika hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat tidak membentuk garis lurus. Salah satu bentuk yang paling umum adalah model double log atau log-log. Untuk rumusnya sendiri yaitu ln y atau logaritma natural y sama dengan alfa ditambah beta logaritma natural x. Keterangannya B itu sama dengan elastisitas perubahan persentase x yaitu perubahan persentase y. Yang kedua yaitu semilog atau model yang terbagi menjadi dua bentuk. Pada model log-lin, variabel y diubah ke bentuk logaritma sementara variabel x tetap pada skala aslinya. Kedua model semilog ini digunakan ketika hubungan antar variabel bersifat campuran, yaitu sebagian dalam bentuk linear dan sebagian lagi dalam bentuk persentase. Jadi ini data untuk autokorelasi. Lalu kita masuk ke variabel view. Dimasukin name-nya itu ada X1, X2, dan Y. Terus labelnya itu ada disiplin kerja, beban kerja, dan juga kinerja kinerja kerja. Kinerja kerja. Terus habis itu kita ke analyze, masuk ke regression, terus ke linear. Sama kita mau dulu ke analyze, terus dependentnya itu kita masukin Y, beban kerja kita masukin sini, disiplin kerja kita masukin sini. Oke, lalu klik statistik. Nah, kita masukin Durbin Watson-nya. Terus oke. Oke, terus klik oke. Nah, nanti masuknya di model summary. Yang ini. Dadah.